Saya Ernesto, saya Pendeta Arkam. Dan kali ini saya berjumpa idola saya SMP sih. 96 ya Mas ya? Iya. Nah, itu idola saya SMP. Mas Ian Tumen, apa kabar Mas? Alhamdulillah baik Mas Ernesto. Kita ternyata tetanggaan sesama orang selatan. Orang Tangerang Selatan. Ih, itu putrinya cantik Iya. sekali. Mas, saya ini sesi pertama ngobrol sama, saya sudah berburu pemain Primavera Mas. Kemarin Mas Kurnia Sandi udah dapat. Minggu ini bulan Juli Mas Kurnia Sandi, edisi Kurnia Sandi. Oke. Nah, sekarang Yayan Tumena. Karena Kurniawan di Malaysia Mas. Saya harus ke sana tapi nggak bisa. Kemarin dia juga waktu kita main rencana mau datang tapi nggak bisa katanya karena timnya udah mulai latihan. Oh, oke. Mas, ini yang selalu diperdebatkan banyak orang. Yayan itu orang Padang sebenarnya, orang Minang. Iya kan Mas? Iya betul. Tapi taunya kan orang Makassar atau Manado Mas. Itu emang tahu Mas, itu diperdebatkan seperti itu Mas. Bahkan waktu saya datang ke PSM juga orang nggak nyangka saya orang Padang. Orang pikir nih kalau nggak orang Ambon, orang Manado Tumenanya. Oh. Gitu. Tapi memang Tumena itu nama sana Mas. Bukan. Yayan Tumena itu, jadi bapak itu dulu pemain bola, terus ada pemain idolanya dari Ambon, Tumena namanya. Oh. Jadi dikasih nama Yayan Tumena. Tapi sebenarnya suku atau marga saya itu Caniago. Padang banget ya, Padang Minang banget banget, ya. Jadi memang saya dikenal orang itu setelah main ya di Primavera, tapi kan nggak tahu latar belakang, tapi setelah main di profesional di PSM. Di PSM langsung dipanggil ke timnas senior. Jadi orang bilang ya dari Makassar karena dari PSM. Oh, oke ya. Banyak teman saya, kalau saya sih udah tahu sampai itu sama Gus Naidi itu satu ya, daerah ya iya, Mas ya itu. Nah, Mas, kenapa main bola di posisi belakang? Sebenarnya itu perubahan posisi. Saya awalnya striker loh. Semua cerita sama, hampir sama Mas itu. Ya, Oke. striker. Jadi pertama saya main bola itu di umur 8, 9 sampai 10 tahun itu di SSB Semen Padang, di Padang persis. Oh, oke, Ya, kebetulan kakek saya itu salah satu direksi di Semen Padang di zamannya Pak Zuaranas. Oke. Terus bapak saya karyawan di Semen Padang, bahkan sampai saat sekarang kakak saya masih jadi salah satu karyawan di Semen Padang. Kakak saya yang paling tua. Saya bertiga bersaudara, saya paling kecil. Kakak yang paling besar itu masih kerja di Semen Padang. Tapi main bola semua Mas? Kakak main bola penjaga gawang, bapak juga dulu main bola iya, tapi ya main bola biasa. Oh, oke, nggak sampai kayak sampean ya Mas ya? Saya itu dulu ada dua pilihan Mas. Saya waktu saya aktif di Semen Padang itu, jadi saya bermain bulu tangkis sama sepak bola. Jadi 3 hari latihan bulu tangkis, 3 hari latihan sepak bola. Oh, oke. Karena di komplek Semen Padang itu kan rumah saya di komplek di Perumnasnya. Iya. Kan. Itu semua fasilitas ada lapangan bola, lapangan Oke. tenis, bowling, jadi semua cabang olahraga ada. Nah, saya sempat sakit itu tipes gitu, sarannya dokter kelelahan karena saya sekolah tetap main bola. Nah, kenapa dekat ke sepak bola? Karena di samping sekolahan saya itu adalah mesnya Galatama Semen Padang. Oh, Saya pulang Indarum sekolah, itu? ya. Oh. Saya pulang sekolah, saya pasti nonton mereka latihan, bahkan saya jadi anak gawang ngambil bola. Pulang itu selalu saya maghrib kan, pulang sekolah biasanya jam 3-an saya mampir sana nonton, selalu maghrib, dan itu selalu ribut sama bapak, pasti saya dipukul kalau dulu kan ikat pinggang kulit tuh. Iya. Selalu setiap hari saya dipukul. Berarti sampean itu nonton Nilma Izar, Maskur Rauf gitu ya? Iya. Itu senior semua itu saya. Bahkan kalau mereka Semen Padang main, saya jadi anak gawang tuh. Walaupun mainnya kan jauh di Padang, di kotanya. Iya. Saya dari Indarung. Itu saya anak gawangnya kan dari SSB Semen Padang. Oh, oke. Setiap hari saya ke situ tuh. Pelatih pertamanya siapa Mas? Pelatih pertama saya waktu saya nonton itu Suan Manimong. Oh. Jadi pada saat dia latihan, dia lihat saya nendang, dia panggil, sini kamu, dilatih saya. Jadi pada saat
pemain-pemain mereka itu lagi pemanasan atau apa, saya latihan sendiri sama Suatman tuh. Makanya sepatu sekolah saya setiap bulan itu ganti, Mas. Oh, Robek terus karena pakai sepatu bola saya main Suhatman Iman itu gurunya guru pelatih ya Mas ya sebenarnya. Iya. Memang itu kesayangan Kurver kan. Iya. Tapi memang waktu itu lisensi yang membatasi beliau. Tapi setiap pembentukan tim Galatama, terus PSP itu pasti beliau yang diminta membantu untuk scouting. Mas, kalau sampai bisa ke Primavera itu seleksinya dari mana Mas? Jadi saya ikut pertama Haornas itu di PSP Padang. Jadi kalau yang kejuaraan nasional itu kan harus ikut PSP-nya. Iya, perserikatannya ya. Terus ikut PSP U17 yang Piala Menpora yang 4 besarnya di GBK. Lawannya siapa aja Mas? Persema Malang, DKI 1 sama satu lagi apa ya? Terus PSP Padang. Jadi kita masuk semifinal. Nah, kualifikasinya juga sebenarnya berat. Kita main di Medan, lawan kita itu PSMS sama PSDS dari Serdang. Justru kita PSP yang lolos ke Jakarta. Okay. Akhirnya kualifikasi 4 besarnya masuk di GBK itu PSP salah satunya. PSP siapa aja pemainnya Mas? Gus Nedi ada nggak ada di situ Mas? Enggak ada. Gus Nedi itu terpilihnya waktu Diklat Padang juara. Antar diklat. Oke. Saya terpilihnya dari kompetisi U17 Piala Menpora itu. Dan saya juga nggak nyangka ya, karena itu tadi posisi saya striker, dan pada saat posisi striker itu berarti main di PSP itu masih striker dong? Striker. Oke. Saya masuk ke center back itu di Primavera malah diciptakan oleh Om Danur, dan kebetulan ada Pak Suatman juga itu. Dia bilang, ini anak bisa main ke belakang nggak? Karena waktu persiapan itu kan kita mau ikut Piala Pelajar Asia. Piala Pelajar Asia itu, jadi sebelum berangkat ke Primavera itu ndak ada program yang mau ke Primavera. Jadi pada saat kita seleksi Piala Pelajar yang salah satu atau salah dua lawannya itu Korea dan Cina yang besar-besar. Iya. Nah, pada saat seleksi itu pemain belakang kita kecil-kecil, Mas. Iya, Eko Purjanto juga kecil ya. Eko besar. Iya, tapi saya cuma nanya Eko waktu itu. yang tinggi maksudnya. Yang tinggi. Oke. Akhirnya saya disuruh jadi gelandang bertahan. Akhirnya suruh jadi di belakang. Salah satu contoh ya, kayak Bima itu dulu cadangannya Ilham Ramadona. Justru cadangan? Iya, Ilham Ramadona pendek, akhirnya masuk Bima. Ketika ke Eropa, Bima yang jadi kapten. Sebelumnya sebenarnya kapten kita tuh Eko. Eko Purjanto ya? Iya, Eko Purjanto. Bima sebenarnya reserve-nya buat Ilham Ramadona. Nah, ketika saya ikut di Primavera itu kan sebelumnya saya main striker tuh yang terpilih itu, bahkan saya juga aneh terpilihnya. Saya pemain cadangan, Mas. Justru kapten saya striker. Saya menggantikan Masril, Mas, yang di Semen Padang. Masril, iya, Masril Mahmud itu. Rata-rata semua pemain ini itu udah main di Semen Padang. Nah, saya U17 tuh masuk di Pratama Semen Padang, binaannya Semen Padang. Jadi ada SSB, ada Pratama. Iya. Saya dari Semen Padangnya Pratama. Nah, itu saya kebetulan mengganti Masril. Nah, kenapa kok saya yang dipilih gitu loh? Apa karena usianya yang masuk atau gimana, nggak tahu saya. Jadi berarti waktu seleksi di Sawangan tuh posisi masih striker dong ya? Masih striker, datangnya saya masih striker. Oke. Terus butuh waktu 3 bulan itu saya belajar jadi pemain belakang. Itu langsung di Italia berarti yang belajar? Enggak. Kita itu seleksi lama di Jakarta. Seleksinya lama, Mas? Lama. Jadi kita tuh seleksi dari 100 sekian anak menurun jadi 70, jadi 60, 50, 30 kan. Terus setelah dapat 24 kita berangkat ke Australia, ke Arafura Game. Arafura Game persiapan, terus kembali ke Jakarta, tambah lagi ada tambahan seleksi lagi panjang banget seleksinya, Mas. Saya kira sependek itu. Enggak. Dan waktu 100 itu dibagi 4 tim. Semua pelatih itu ada itu dibagi 4 tim itu, semua pelatih ada grupnya Bini Dolo, ada grupnya Suatman, ada grupnya Danur. Jadi berarti Bang serius banget ya Primavera waktu itu ya? Wah,
kita itu berapa kali seleksi tuh kebuang, ada yang kebuang balik lagi, ada yang baru lagi. Jadi setiap bulan itu ada yang baru, ada Benny Dolo datang pemain lagi, seleksi lagi. Oh, jadi banyak sekali pemain yang seleksi ke Primavera dulu. Iya. Kalau di Primavera mas, sekamar sama siapa mas dulu mas? Saya paling lama sama Eko mas. Eko Murjanto. Iya, pasangan. Cuman di Itali saya sama Eko terus. Dulu kan modelnya kan libero dua stopper gitu ya mas ya kalau main. Iya, tapi saya selalu dapat kamarnya sama Eko terus. Oh, oke. Udah main 4 waktu itu. Iya. Udah main 4 jadi cuman 2 center back, jadi saya cuman berdua sama Eko. Oh, oke. Pasangan lain itu Gus Nedi sama Anang. Oh iya. Bek kiri, bek kanan. Bek kiri, bek kanan. Nah, kadang saya juga main bek kanan, kadang bek kiri. Oh, oke. Tapi basic striker itu kali ya mas, bisa kanan kiri ya. Jadi sampai lebih fleksibel main ya. Jadi iya, mungkin. Ya itu yang membantu saya kali mas, karena kalau saya jadi striker mungkin saya nggak kepilih mas waktu itu. Oh iya. Ada Kurniawan, Indrianto, Iya. Sulkan, banyak kan. Iya. Ketika datang terus dibutuhkan pemain center back, saya yang didorong ke gelandang bertahan, terus akhirnya dari center back, dan akhirnya udah jadi center back terus sudah. Nah, kalau piala sampai itu di timnas senior 96 ya mas ya. Piala Asia dan Piala AFF. Kualifikasi Asia yang di Malaysia lawan India sama Malaysia kita lolos, terus lanjut ke Piala Asia 96 dari 95 saya mas. Oh. Terus okay. Tiger pertama 95. Sampai itu pak pemain 20 tahunan ya umurnya ya, masih muda ya. Betul. Saya kapten termuda mas, karena di PSM saya masuk di PSM itu 18 tahun saya. Pulang dari Italia ya? Pulang dari Italia langsung kapten saya itu. 18 tahun, ya 18 saya masuk timnas tuh. Wah stop mas, kita nggak boleh ngomongin PSM dulu mas. Kita udah puas tadi, ternyata proses Primavera itu segila itu ya, sepanjang itu. Karena kalau saya sekarang seleksi itu kan cepet-cepet banget ya mas. Itu berarti memang harus berpisah dari orang tua aja udah lama ya mas ya di Sawangan itu. Ya kalau dengan orang tua itu jadi miris tuh. Saya berangkat itu dapat panggilan itu ke Semen Padang kasih surat ke orang tua, saya hanya dimodali 100.000 ke Jakarta mas, tiket pesawat sama uang 100.000, dan uang 100.000 itu habis dari taksi airport ke Sawangan 75.000, jadi saya hanya pegang 25.000 itu sampai seleksi selesai. Dan itu 96 loh ya, jangan bayangin kayak sekarang ya mas ya. Itu 93. 93 ya, jangan bayangin kayak sekarang. Sawangan kayak apa ya, Sawangan jauh banget dari sekarang. Saya datang siang, nyampe di Sawangan itu jam 8 malam mas. Oh, itu yang nyambut pertama berarti Om Dador? Nggak ada, jadi saya datang di Sawangan, ada ruangan makan itu, saya mau berhenti, saya turun, tanya, bener di sini ini apa timnas pelajar waktu itu kumpul, mau lapor ke ruang pelatih mas. Saya baru lapor ke dikasih tahu, oh dilaporin sama orang itu restoran, akhirnya baru keluar pengurus waktu itu mas Budi yang dia mau PSSI, baru dibilang oh iya mari ke kamar, dan saya langsung waktu itu sekamarnya karena ruangannya penuh, jadi saya sekamar sama pemain senior yang juga lagi seleksi mas, timnas senior rombongan Aji segala macam tuh. Saya sekamar sama pemain Jogja itu siapa lagi namanya, si Pujo kalau nggak salah tuh, salah satu pemain yang dari divisi utama PSIM yang dipanggil ke timnas senior. Saya sekamar sama senior, bukan sekamar sama anak-anak yang seleksi mas. Oke, seru kan? Habis ini kita ngomongin kenapa Mas Yeyen itu identik dengan PSM, bukan dengan Semen Padang. Terima kasih Mas, nanti setelah ini kita ngobrolin lagi. Udah 14 menit soalnya. Siap.